Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu Tarjih Menjawab. Untuk kali ini temanya sangat menarik, yaitu KHGT atau Kalender Hijriyah Global Tunggal. Bersama kita Ustadz Rahmadi Wibowo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah. Sehat alamin. ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk tema kali ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama kita ingin tahu apa sih sebenarnya kalender Hijriyah Global Tunggal itu Ustadz? Apakah ada syarat atau kriterianya? Bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Baik, berbicara tentang KHGT atau kalender Hijriyah Global, tentu kita harus memahami yang paling dasar apa itu kalender, kan begitu. Iya Ustadz. Jadi para pakar menyebut bahwa kalender itu kan satu sistem yang digunakan untuk mengorganisir atau kemudian untuk menjejak waktu dalam jangkauan yang panjang, kan begitu. Ya, kalau kita bicara kalender berarti sebenarnya juga bicara juga terkait dengan unit-unit waktu, kan begitu. Baik itu hari, kemudian ada siklus atau minggu, kemudian ada bulan, tahun, dan seterusnya sampai kemudian ada abad. Nah, artinya ketika kita bicara KHGT berarti kita berbicara tentang pengorganisasian waktu itu. Nah, KHGT sendiri ya, kita lihat dari namanya saja sudah ketahuan apa sistemnya yang digunakan, kan begitu. Jadi satu kalender yang menggunakan sistem sinodis bulan, kan begitu. Nah, di situ ada tambahan yaitu kalender Hijriyah global, kan begitu ya. Jadi kalender ini menggunakan prinsip-prinsip ya sifatnya global, tidak lokal, kan begitu. Nah, apa itu yang menjadi pembeda dari sistem kalender yang lain, yaitu di mana ketentuannya bahwa kalender Hijriyah Global Tunggal ini ada kesatuan hari, artinya satu hari untuk satu tanggal di seluruh dunia, kan begitu. Nah, itulah yang kemudian membedakan dengan kalender-kalender yang digunakan hari ini, karena kalender yang digunakan hari ini sifatnya lokal. Ya, kalau di Indonesia sebagian besar kan menggunakan acuan misalnya huruf, kan begitu ya, menggunakan matahari terbenam. Ya, matahari terbenam itu sifatnya kan lokal. Nah, itulah yang kemudian membedakan ya terkait dengan kalender Hijriyah Global Tunggal, kan begitu. Nah, termasuk penyebutan tunggal juga karena memang ada yang mengklaim global tetapi masih membagi dunia ke dalam beberapa zona. Ada yang membagi 2 zona, ada yang membagi 3, ada bahkan yang membagi kepada 4. Nah, kenapa kemudian ada tunggal? Ya, artinya kemudian bahwa bumi ini dipandang satu kesatuan. Nah, itulah kemudian kenapa disebut dengan kalender Hijriyah Global Tunggal. Ya, jadi satu kalender, satu tanggal untuk seluruh dunia ya Ustadz? Seluruh dunia, ya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya Ustadz, apa urgensinya kalender global ini Ustadz? Oke. Jadi tentu sangat penting ya untuk menjawab atau kemudian menjadi solusi dari problem yang dihadapi oleh umat Islam, ya. Bahkan di dalam Muhammadiyah ya, bicara tentang kalender ini kan sebenarnya bicara peradaban, isu keumatan juga, kan begitu. Problem yang mendasar ya tentu ketika kenapa harus kita beranjak ke kalender global itu kan ya sampai hari ini ya perbedaan penentuan awal bulan itu selalu artinya tetap terus akan ada, bahkan untuk Ramadan kali ini saja kan ya. Misalnya hari ini kan ada yang menyebut tanggal 22, ada yang sudah 23. Mengawalinya karena berbeda. Bahkan nanti kemudian berpuasanya kan ada yang 30 hari, ada juga yang 29 hari, kan begitu. Jadi ya urgensinya untuk kemudian keluar dari problem perbedaan penentuan awal bulan yang selama ini
ya selalu berbeda kan begitu ya, meskipun tidak setiap bulan tentunya, tetapi dengan semakin banyak kriteria yang berbeda maka akan semakin banyak perbedaan. Selain itu yang problem yang mendasar yang kemudian harus segera diselesaikan dengan kalender ini kan terkait dengan ada satu ibadah di mana tempatnya dengan pelaksanaannya ya puasa Arafah. Jadi orang mengacu pada pelaksanaan wukuf di Arafah ya, tapi yang melaksanakan orang-orang yang tidak melakukan puasa Arafah kan begitu. Nah, itu juga ketika terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan misalnya begitu. Nah, itu juga tidak sesuai puasa kita itu dengan wukufnya para haji di Padang Arafah. Idealnya kan ya harus sama kan begitu, karena penyebutannya adalah puasa Arafah. Jadi dua hal itu ya, meskipun banyak sekali urgensinya terkait dengan utang peradaban dan seterusnya ya, tetapi sebenarnya yang paling urgen ya, kita akan terus mengalami perbedaan ya jika kita tidak menggunakan kalender yang sifatnya tadi satu hari satu tanggal. Hari ini kan misalnya kalau hari ini hari ini hari Senin ya, tapi kan ada 2 tanggal kan begitu ya. Harinya sama nih, harinya satu, tetapi tanggalnya kan berbeda kan begitu. Nah, itu akibat dari penggunaan kalender lokal yang kemudian juga kriterianya berbeda-beda. Jadi baik, begitu. Kita jeda dulu ya Ustadz. Baik pemirsa, Tarjih menjawab dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak karena ada yang satu ini akan lewat. Jangan kemana-mana. Pemirsa Tarjih menjawab, kita kembali lagi dengan tema KHGT. Baik Ustadz, yang pertama kali sebelumnya, apakah ada prinsip-prinsip tertentu Ustadz dalam KHGT? Baik, jadi di dalam KHGT ini tentu ada prinsip ya. Pertama tadi kita sebut ada kesatuan hari dan tanggal kan begitu, artinya satu hari satu tanggal itu menjadi prinsip di dalam KHGT. Kemudian ada lagi prinsip hisab ya, tentu kita menggunakan kalender ya basisnya harus hisab, bahkan ketika menggunakan metode lain ya yaitu ru'yah tentu tidak mungkin, karena menyusun kalender kan ya pada umumnya 12 bulan, padahal ru'yah itu hanya bisa digunakan untuk 1 bulan ke depan kan begitu. Jadi penggunaan atau penerimaan hisab itu juga satu kepastian kan begitu ya, satu keharusan. Termasuk juga prinsip yang ada di dalam KHGT ini yaitu kesatuan matlak ya. Jadi ittihadul matalik kan begitu. Jadi bumi ini dipandang satu kesatuan matlak. Ya tadi karena ketika satu tempat sudah terjadi imkanur ru'yah, maka dia bisa diberlakukan di tempat yang belum terjadi imkanur ru'yah, dan itu di mana saja. Jadi ada itu ya, tadi ada termasuk juga ada transfer imkanur ru'yah juga ya. Jadi hasil dari perhitungan imkanur ru'yah itu kemudian dipindahkan ke wilayah atau kawasan yang memang belum terjadi imkan kan begitu. Termasuk yang terakhir ya prinsip itu ya penerimaan hari universal kan begitu ya. Jadi bahwa hari itu dimulai pukul 00 ya di garis bujur 180 derajat kan itu ya. Jadi itu juga harus diterima. Jadi hari tidak lagi dalam konsep seperti kalender lokal, yaitu dimulai dari huruf di tempat tertentu, tetapi mengadopsi apa yang disebut dengan hari universal. Ya Ustadz. Kemudian apakah Muhammadiyah itu sangat ingin Ustadz? Jadi mengapa Muhammadiyah sangat ingin kalender global ini diterapkan Ustadz? Ya, tentu ada beberapa alasan. Satu ya, kalau Muhammadiyah ini kan diskusinya atau kajiannya sudah panjang kan begitu ya. Kalau kita lihat misalnya
dari muktamar ke muktamar itu kan sudah menjadi amanah kan begitu ya, Iya, Ustaz. untuk segera menyusun ya konsep kalender Islam global, lalu kemudian muncullah KHGT ini kan Iya. begitu. Jadi kenapa Muhammadiyah ingin segera menerapkan, ya tentu ya tadi dihubungkan dengan urgensi tadi, segera untuk kemudian menyelesaikan sistem waktu di kalangan umat Islam. Iya. Termasuk juga kenapa kemudian ingin segera diterapkan kan begitu ya, Iya, Ustaz. ya terkait dengan ya tadi menyelesaikan isu terkait dengan apa puasa Arafah kan begitu ya, kemudian penyatuan kalender yang kriterianya bermacam-macam. Ya. Ya termasuk juga untuk nama baik, untuk membangun citra nama Islam itu sendiri kan begitu ya, umat Islam itu sendiri, karena sampai hari ini kan begitu ya, kalendernya belum ada yang bisa digunakan secara menyeluruh oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi kenapa Muhammadiyah ingin segera, ya paling tidak beberapa tadi alasannya. Iya, Ustadz. Lalu ada yang bilang kalau KHGT ini diterapkan, Ustadz, itu membuat akan seringnya terjadi perbedaan memulai hari raya, Ustadz, khususnya di Indonesia. Ini Lebih apakah awal. betul, Ustadz? Maksudnya lebih awal kan begitu ya, atau Iya, Ustadz. berbeda? Ya memang kalau berdasarkan perhitungan ya, misalnya oleh tim di Majelis Tarjih kan sudah dibandingkan ya kalender KHGT ini dengan wujudul hilal, dengan takwim standar ya, imkanur ru'yah 36,4 itu memang kemudian ya kalender Hijriyah atau KHGT ini akan dalam beberapa bulan akan mengawali ya bulan Hijriyah itu ya lebih awal. Misalnya ya data ini perhitungannya, misalnya di tahun 1446 nih ya. Iya. Kalau tahun depan berarti ya, kalau dibandingkan dengan wujudul hilal ya, akan ada 2 bulan ya yang kemudian kalender Hijriyah KHGT ini akan mengawali lebih awal, yaitu di bulan Syawal dan di bulan Syawal. Nah, kalau kemudian KHGT dibandingkan dengan imkanur ru'yah ya atau takwim standar, jumlahnya akan lebih banyak lagi ya. Kalau berdasarkan perhitungan itu akan terjadi 4 kali ya, di bulan Syawal, kemudian Rabiul Awal, Jumadil Akhir, dan Syawal. Jadi kalau kemudian maka KHGT ini ya dalam bulan-bulan tertentu akan mengawali tanggal 1 ya, itu akan lebih awal dibandingkan dengan sistem kalender ya seperti misalnya wujudul hilal maupun yang menggunakan imkanur ru'yah. Iya, Ustaz. Ya. Kalau seperti itu apakah nanti tidak terjadi polemik, Ustaz, di tengah masyarakat? Ya tentu sesuatu yang baru ya, artinya pasti akan ada pro kontra kan begitu ya. Ya. Tapi kan ini kita bicara bukan kemudian untuk membuat polemik itu sendiri sebenarnya, tetapi sebenarnya ya kita ingin keluar dari problem-problem yang selama ini belum terselesaikan kan begitu. Saya kira polemik juga akan pada saatnya, kita Muhammadiyah sudah punya pengalaman kan begitu ya, misalnya ketika penggunaan hisab untuk penentuan arah kiblat ya. Itu kan di awal-awal kan ya banyak yang kemudian menentang kan begitu ya. Dan itu mungkin butuh waktu hampir ya 100 tahun kan begitu ya Mas, polemik itu ya. Bahkan di tahun 2000-an saja masih ada yang meyakini bahwa ya sebenarnya cukup menghadap ke arahnya saja kan begitu ya. Nah ini juga saya kira pasti ya di masyarakat nanti ada yang bertanya-tanya, apalagi kemudian ya pro dan kontra itu suatu hal yang biasa lah begitu ya. Ya maaf Ustaz, kita jeda dulu ya Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa Tarjih Menjawab, kita kembali lagi dengan pembahasan KHGT. Ustadz Rahmadi, KHGT itu kan kalender Hijriyah global tunggal. Global artinya seluruh dunia, Ustadz. Apakah sudah ada negara yang menerapkan kalender ini, Ustadz? Ya, sebenarnya sudah ada, yaitu Turki. Karena memang kalau kita baca konsepnya kan memang KHGT ini kan merujuk mengadopsi pada
Muktamar Turki Turki, ya ya. tahun 2016 ya. Jadi karena diputuskan di Turki, maka negara Turki lah yang kemudian menggunakannya, kan begitu. Nah, kemudian Muhammadiyah mencermati ya, kemudian mengkajinya ya, kemudian menggunakan istilah kalender Hijriah global tunggal ini ya. Ya, jadi kalau Muhammadiyah memulai tidak sendirian Ustaz. Tidak Sudah sendirian, ada betul ya. yang memakainya Ya. juga. Nah, untuk strateginya Ustaz, strategi KHGT ini supaya bisa diterima oleh masyarakat luas Ustaz. Apakah ada strategi khusus Ustaz? Ya, strateginya banyak ya. Tentu yang paling paling utama tentu sosialisasi ya, termasuk Ya. ya hari ini nih ya kita ini membahas tentang KHGT ini kan juga bagian dari menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat Islam tentang apa itu KHGT, urgensinya ya. Jadi melalui sosialisasi yang bisa melalui pengajian, kemudian ada kajian, bahkan seminar-seminar ya. Dan di Muhammadiyah sendiri juga sudah melakukan sosialisasi itu. Maka sebenarnya mungkin bagi jamaah ya, para pendengar yang berada di rumah, mungkin juga bisa menjadi bahan materi kajian Ramadan, karena ini kan masih akhir Ramadan, masih ada beberapa hari lagi, juga masih bisa kemudian disampaikan terkait dengan urgensi dari KHGT. Selain sosialisasi tentu ada pelatihan ya, ini juga penting kan kemudian, karena memahami konsep saja juga belum cukup ya, tentu bagi para para yang terlibat ya secara lebih intensif tentang ilmu falak, tentu perlu ada pelatihan untuk kemudian lebih memahami, bahkan kemudian bisa juga menyempurnakan kan konsep-konsep itu. Jadi sosialisasi, lalu kemudian ada pelatihan kan begitu ya, termasuk publikasi juga ya. Jadi kita membuat tulisan ya, artikel ya, kita jadikan termasuk mungkin jadi status juga misalnya begitu ya. Ya termasuk juga ya strateginya, karena ini bicara secara global ya, tentu membuka komunikasi ya dengan baik itu negara ataupun organisasi ya khususnya ya kalau misalnya rekomendasi di Majelis Tarjih itu kan khususnya ya berkomunikasi dengan Saudi Arabia kan begitu, karena ya tadi problem puasa Arafah itu kan karena tempatnya di Saudi, maka kemudian berkomunikasi itu menjadi ya satu hal yang penting kan begitu. Ya Ustaz. Baik, ini pertanyaan pamungkas Ustaz. Ya. Muhammadiyah kapan akan menggunakan KHGT ini Ustaz? Ya rangkaian atau persiapannya sudah matang ya, artinya menjadi amanah dari muktamar ya, baik itu muktamar di Makassar maupun di Surakarta, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh tim, kemudian dibawa ke Munas dan sudah disahkan di Munas ya, dan sekarang ini sedang diperbaiki naskahnya ya, harapannya kan begitu ya, nanti kita bisa memulai di tahun depan, yaitu 1446 Hijriah. Jadi tinggal ini kan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan lagi kan begitu ya. Termasuk perhitungannya juga sudah disiapkan oleh tim ya. Semoga ini berjalan dengan lancar persiapannya, baik itu termasuk penyusunan kalendernya kan begitu ya. Bukan kita bicara kan bukan hanya masalah konsep saja, tetapi juga bagaimana konsep itu diimplementasikan di dalam sebuah wujud kalender kan, dan itu harus disiapkan ya. Tentu kita berharap, kita berdoa ya ini bisa digunakan ya di Muhammadiyah dan nanti bisa diadopsi oleh ormas yang lain, kemudian termasuk juga negara-negara yang lain ya. Harapannya tentu tadi untuk menyelesaikan problem penyatuan kalender di dunia Islam. Ya Ustaz. Baik Ustaz, untuk pembahasan KHGT kita cukupkan Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya, sangat mencerahkan sekali Ustaz. Semoga bermanfaat kepada semua pendengar dan semua penonton Tarjih Menjawab. Baik pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Rahmadi Wibowo tentang KHGT.
Ya, harapan kita semua semoga KHGT ini sudah bisa diterapkan, dan ketika sudah diterapkan dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya, dan dipakai juga oleh seluruh warga dunia. Baik, sekian untuk episode kali ini. Saya Najimuddin Saifullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.